Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Subagio dari kelas 12 IPA 4. Akan menjelaskan materi tentang radiasi elektromagnetik, sumber data, penyimpanan dan transmisi data. Pertama, radiasi elektromagnetik. Jadi apa sih gelombang elektromagnetik itu? Pada tahun 1864, ilmuwan bernama James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teori, yaitu gelombang elektromagnetik, yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Nah, terdapat dari video di mana ada yang warna merah itu adalah medan magnet, yang dimana dia maju mundur, mendekat menjauh searah dengan sumbu Z. Sedangkan medan listrik yang berwarna biru itu atas, naik turun, itu searah dengan sumbu Y. Sedangkan arah rambatnya atau panjang gelombangnya dia searah dengan sumbu X. Selanjutnya adalah ciri-ciri elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Lalu, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Lalu dapat dipancarkan atau direfleksi, lalu dapat direfraksi yaitu pembiasan, dan dapat dilenturkan difraksi, serta dapat diinferensi dan dipolarisasi. Yang kelima, dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini adalah ketetapan. Lalu ada rumus di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik. Rumusnya adalah C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0, di mana C di sini adalah ketetapan rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Nah, ini bisa berubah kalau dia di media, suatu media, bukan di ruang hampa, yaitu nilainya ada 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu ada epsilon 0, yaitu permeabilitas vakum atau hampa udara yang nilainya ada 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu ada mu 0, permeabilitas vakum atau hampa udara dengan nilainya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Nah, rumus ini bisa dimodifikasi menjadi V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Selanjutnya ada rumus lagi, C sama dengan lambda dikali F, di mana C adalah ketetapan yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Ada lambda di mana itu panjang gelombang, dan ada frekuensi, yaitu F itu dalam Hertz. Yang dimana dari rumus ini diketahui C ini kan konstan ya, jadi lambda dan F-nya ini itu berbanding terbalik. Jadi kalau lambdanya panjang, F-nya kecil. Kalau F-nya itu tinggi, lambdanya pendek, kayak gitu. Jadi mereka berbanding terbalik. Lalu selanjutnya ada spektrum gelombang elektromagnetik, dimana sesuai dengan perkataan saya tadi, lambda dan F itu berbanding terbalik. Dapat dilihat di gambar sebelah kirinya itu adalah frekuensi, dimana di bawah itu frekuensinya itu rendah. Frekuensinya rendah dan ke atas itu makin tinggi. Sedangkan gelombang yang di sebelah kanan itu di bawahnya gelombangnya itu tinggi, tapi makin ke atas itu makin pendek gitu, makin kecil. Nah, ini tuh ada urutan gelombang-gelombang dari yang frekuensinya itu kecil sampai yang gede banget frekuensinya. Yang terkecil adalah gelombang TV dan radio. Di atas ada gelombang radar, ada mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan yang tertinggi adalah sinar gamma. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut atau lebih rinci. Di yang pertama adalah gelombang TV dan radio. Nah, di sini memiliki beberapa jenis, satu low frekuensi, medium, high, very high, ultra high, dan super high. Nah, kegunaannya itu sebagai radiofon, telepon genggam, pesawat radio, dan pesawat televisi. Lalu yang kedua ada gelombang radar. Kegunaannya itu sebagai radar atau radio detection and ranging. Nah, di mana menggunakan prinsip gelombang yang berfungsi untuk menentukan posisi satu objek. Cara kerjanya menggunakan antena yang berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima sinyal gelombang. Nah, di sini terdapat rumus juga di mana S sama dengan C
delta T per 2. S di sini adalah jarak, lalu C di sini konstannya tadi 3 kali 10 pangkat 8. Delta T-nya adalah selang waktu gelombang dipancarkan hingga diterima kembali. Selanjutnya ada gelombang mikro. Nah, ini dibuat di microwave, yaitu untuk memanaskan makanan dengan cepat tanpa menggunakan api. Lalu ada sinar inframerah yang kegunaannya sebagai remote control, sinar sensor alarm, kamera penglihatan gelap, kamera thermal, spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi ikatan kimia yang ada pada molekul, mendeteksi penyakit dalam tubuh. Selanjutnya ada cahaya tampak atau visible. Nah, ini ada cahaya yang spektrumnya itu terlihat oleh kita, yaitu Magicu Hibiniu. Nah, ini tuh kegunaannya sebagai sel surya, baterai photovoltaik, terus ada laser, terus ada apalagi banyak ya kegunaannya. Nah, selanjutnya ada sinar ultraviolet atau UV. Nah, ini tuh digunakan sebagai aktivator dalam reaksi polimerisasi, mendeteksi retakan logam, mendeteksi uang palsu, terus disinfeksi dan terapi sinar. Lalu selanjutnya sinar X, yaitu untuk menyelidiki struktur kristal dan mencitrakan organ dalam tubuh. Jadi buat ronsen itu sinar X. Nah, yang terakhir yang paling tinggi frekuensinya adalah sinar gamma, yaitu digunakan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan sebagai rekayasa genetika atau penyinaran bibit unggul. Selanjutnya ada bahaya gelombang elektromagnetik. Nah, bahayanya ini tuh radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus, penggunaan sinar X yang berlebihan dapat merusak sel, mengubah struktur genetik, serta dapat menyebabkan kanker. Terus ada sinar gamma dari nuklir menyebabkan kematian atau cacat permanen. Nah, sekian untuk radio elektromagnetik. Kita lanjut ke sumber energi. Sumber energi. Nah, sumber energi itu ada dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan, merupakan sumber energi yang dapat diperoleh secara ulang dan dapat dipulihkan secara alami. Nah, jika dikelola dengan baik, sumber dayanya tidak akan habis, sehingga disebut juga dengan energi yang berkelanjutan. Nah, terus ramah lingkungan, tidak menyebabkan perubahan iklim maupun pemanasan global. Contohnya ada energi angin, air, dan matahari. Nah, lalu ada sumber energi tak terbarukan, yaitu merupakan sumber energi dari sumber daya alam atau SDA, yang waktu pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Nah, jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Kemudian tidak ramah lingkungan, menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Contohnya ada bahan bakar fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi. Nah, di sini penggunaan sumber energi di beberapa sektor. Setelah sumber energinya, yang pertama dari sektor industri, di mana penggunaannya itu untuk menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan bahan, memanaskan atau mengeringkan bahan. Sumber energi itu dari batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Kalau di sektor transportasi, untuk bahan bakar kendaraan, sumber energinya BBM, sebagian kecil itu gas dan biofuel. Kalau di sektor rumah tangga, itu penggunaannya untuk memasak, mendingan ruangan AC ya. Sumber energinya itu dari listrik, LPG, dan BBM. Kalau komersial itu mendinginkan ruangan, penerangan, dan menghidupkan peralatan listrik. Nah, itu sumber energi adalah listrik dan BBM. Selanjutnya, ada dampak penggunaan. Dampak penggunaan sumber energi, yaitu penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 dan polutan lain yang menyebabkan pencemaran udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Selanjutnya, kegiatan pertambangan atau eksplorasi dan eksploitasi yang terus-menerus menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan, serta dapat menurunkan kualitas tanah. Yang ketiga, limbah hasil pengolahan sumber energi yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran air. Nah, di sini ada pembangkit listrik di Indonesia. Yang pertama ada PLTA. PLTA itu dengan tenaga air. Dengan sumbernya itu dari air yang mengalir. Air memutar dari turbin memutar generator dan menghasilkan listrik. Keunggulannya itu biaya relatif rendah, ramah lingkungan, perawatan mudah, teknologinya sederhana. Kekurangannya itu produksinya tidak stabil, bergantung debit air. Lalu selanjutnya ada PLTG, itu dengan tenaga gas, sumber dari solar dan gas alam.
Caranya itu pembakaran dari solar dan gas alam menghasilkan gas bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Lalu ada PLTU, nah sumber itu dari solar dan gas alam. Caranya air dari dipanaskan menggunakan bahan bakar, uap air digunakan untuk menggerakkan turbin. Kelebihannya menghasilkan daya yang sangat besar. Lalu ada PLTGU, itu dengan gas uap, sumbernya memanfaatkan panas yang terbuang dari PLTG untuk memanaskan air. Nah, caranya air dipanasi menggunakan bahan bakar, uap air digunakan untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya ada PLTD, itu dengan tenaga diesel, sumbernya dari solar, disebut juga genset, digunakan untuk memasok listrik dalam jumlah kecil, misalnya untuk daerah terpencil maupun untuk sumber energi dengan cadangan pada pabrik. Terus ada PLTP, itu panas bumi, sumbernya dari panas bumi. Kelebihannya itu hampir tidak menimbulkan polusi emisi gas rumah kaca, nah langsung dari panas bumi. Nah, terdapat solusi terhadap keterbatasan energi, yaitu dengan cara melakukan penghematan energi, itu dengan mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi penggunaan listrik. Bisa juga dengan mencari dan menggunakan energi alternatif, yaitu biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, laut, dan nuklir. Nah, di sini ada cara penghematan energi, yaitu mengurangi penggunaan BBM dengan cara menggunakan alat transportasi umum, berjalan kaki, terus bisa membangun infrastruktur yang baik untuk mencegah kemacetan, agar mengurangi peningkatan efisiensi penggunaan BBM. Terus ada mengurangi penggunaan listrik, yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan lagi, mengeringkan padi dengan matahari, terus mendesain rumah atau perkantoran dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Nah, di sini ada energi alternatif, yaitu ada biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, laut, dan nuklir. Nah, kalau biofuel ini, dia bisa jadi bioetanol, bahan bakar alkohol dari tanaman jagung, kentang, gandum, dan tebu. Terus biodiesel, minyak dari tumbuhan, dicampur dengan solar sebagai BBM. Terus ada biogas, diperoleh dengan membusukkan makanan dan sampah organik. Selanjutnya biomasa, sumber energi yang diperoleh langsung dari tumbuhan, contohnya kayu bakar dan limbah pertanian. Sudah panas bumi, memanfaatkan energi panas yang keluar dari perut bumi. Air, energi potensial dari air terjun atau bendungan dapat dimanfaatkan untuk sumber energi listrik bersamaan dengan irigasi pertanian dan pengendalian banjir. Terus bisa budidaya ikan. Terus angin, cocok diterapkan di daerah pantai dengan kecepatan angin yang relatif tinggi, serta perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Terus ada matahari, kelebihannya tidak memerlukan bahan bakar dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kekurangannya harga dan perawatan yang mahal dan memerlukan penyimpanan energi yang baik. Ada laut, memanfaatkan gelombang laut, pasang surut air laut, arus laut, dan panas laut. Nuklir, kelebihan energi yang dihasilkan sangat besar. Kekurangannya teknologi tinggi, kurangnya penerimaan masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai manfaat, risiko, serta penanganan bahaya PLTN. Nah, sumber energi sudah selesai, bisa kita lanjut ke penyimpanan dan transmisi data. Nah, transmisi data merupakan proses pengiriman data dari pengirim ke penerima yang dapat berlangsung satu arah maupun dua arah. Contohnya di sini ada televisi digital melakukan proses transmisi data satu arah. Televisi digital mengubah transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode digital, tidak seperti televisi analog yang mengkodekan gambar dan suara dari frekuensi sinyal. Lalu ada telepon seluler melakukan proses transmisi data dua arah, menggunakan gelombang radio melakukan transmisi data atau suara. Untuk panggilan jarak jauh antar negara menggunakan kabel fiber optik. Terus ada komputer yang terhubung jaringan, merupakan alat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data, serta memberikan informasi dan terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memorinya. Memori berisi berbagai informasi dalam bilangan biner yang diperlukan komputer untuk melakukan perintah. Lalu ada media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menyimpan data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Di sini pembanding penyimpanan magnetik, penyimpanan optik, dan penyimpanan awan. Nah, kelebihan penyimpanan magnetik itu kapasitasnya besar. Nah, kalau kekurangannya itu harganya tapi mahal. Terus contohnya itu ada hard disk, flash disk, memory card. Jadi kapasitasnya sebesar tapi mahal. Penyimpanan optik itu relatif ringan dan murah, tapi kapasitas itu kecil. Resiko tergosnya dan rusak itu CD, DVD kayak gitu.
Terus ada penyimpanan atau cloud storage. Nah, kelebihannya tidak memerlukan perangkat. Data dapat diakses dari manapun asalkan tersambung jaringan internet. Nah, kekurangan itu mengandalkan jaringan internet. Resiko data hilang jika server bermasalah. Contohnya Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Nah, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.